Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar Akromullah. Saya dari kelas SI 23A dengan NIM 23416257200079. Saya di sini akan mempraktikkan kembali praktikum pertemuan kemarin. Di sini kita akan membahas materi 3.6, yaitu Encapsulation Setter Getter. Nah, sebelum kita memulainya, apa saja aplikasi yang harus kita punya? Yang pertama, kita harus mempunyai kode editor. Saya di sini memakai Visual Studio Code, dan di sini kita memakai XMPP untuk database, dan selanjutnya kita harus mempunyai web browser. Saya di sini memakai Microsoft Edge, ya. Jika Anda mempunyai Chrome, silakan saja. Saya di sini memakai Microsoft Edge. Oke, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu encapsulation. Jadi, encapsulation atau setter getter itu merupakan salah satu konsep di mana kita memproteksi perubahan nilai dari properti pada suatu kelas, yang mana properti tersebut tidak bisa diakses secara langsung ketika kita telah membuat objek. Nah, karena menggunakan istilah proteksi, maka kita akan membuat properti tersebut memiliki akses modifier privat. Nah, kita akan mencobanya atau mempraktikannya. Yang pertama, kita akan membuat file dengan nama encapsulation.php di folder OOP dan isi dengan kode seperti ini ya. Oke, kita akan membuat file dengan nama. Nah, kita akan membuatnya di dalam folder OOP. Di sini kita akan membuat file dengan nama encapsulation.php seperti ini. Sudah kita buat. Selanjutnya kita akan sebelumnya kita harus nyalakan terlebih dahulu XMPP. Jika sudah dinyalakan Apache-nya dan berwarna hijau, tandanya sudah jalan. Oke, kita lanjut. Kita akan buka kode editor kita. Saya memakai Visual Studio Code dan kita akan membuka folder PBO kita. Nah, kita di sini sudah ada di dalam folder OP, sudah ada file encapsulation, maka kita akan isikan saja dengan seperti kode seperti ini ya. Pertama, seperti biasa kita membuat PHP dengan kita membuat kelas dengan nama hewan. Nah, kita di dalamnya kita akan membuat variabel kaki menggunakan tipe data string dan akses modifier privat. Seperti ini ya. Kita akan membuat objek dengan nama kaki dan kita memakai access modifier privat. Oke, kita isi di sini privat string objek variabel kita dengan nama kaki. Oke, kita sudah membuat variabel kaki dengan access modifier privat. Nah, kita coba dulu apakah bisa tanpa menggunakan encapsulation, dan kita akan langsung membuatkan objeknya. Apakah ini bisa terjadi dan tidak error? Mari kita coba. Kita buat objek dengan nama ular. New, kita panggil kelas kita. Selanjutnya, kita panggil objek kita lagi, ular. Kita panggil variabelnya dengan kaki, dan kita akan isi dengan isian tidak punya kaki. Tidak punya kaki. Oke, kita sudah membuatnya. Kita akan mencetaknya terlebih dahulu. Kita dengan cara print r, kita isikan objeknya ular, panggil variabelnya kaki. Ya, apakah kita sudah bisa membukanya? Di sini kita akan memanggilnya localhost /pbo. Nah, kita akan membukanya di dalam folder OP dan kita buka encapsulation. Nah, di sini kita terjadi error karena aksesnya privat. Nah, sedangkan ini kita tidak boleh menggunakan akses modifier privat. Nah,
Maka dari itu kita akan membuat, untuk mengaksesnya kita akan membuatnya bersifat privat sehingga tidak bisa untuk mengisi ya. Jadi kita akan membuat aksesnya, kita akan membuatnya dengan setter dan getter untuk properti kaki. Nah, jadi kita akan membuat setter dan getternya terlebih dahulu sebelum kita membuat objeknya. Jadi kita hapus objek ini, kita akan membuat setter di dalam kelas hewan ini. Kita akan membuat setternya terlebih dahulu. Kita akan membuat setter di sini, kita kasih comment setter dengan cara public function. Public function kita akan dengan nama set kaki. Kita panggil variabel kita atau objek kita, variabel kita yang itu kaki. Di sini kita isi $this. Kita panggil variabel kita yang bernama kaki ini. Seperti ini cara memanggilnya, sama dengan kaki. Ya, selanjutnya kita akan membuat getternya. Tadi kita sudah membuat setter, sekarang kita akan membuat getternya dengan cara sama public function. Tapi di sini kita memakai get kaki dan kita dalam kurung. Ya, selanjutnya kita return this kaki ini. This kaki. Nah, sekarang kita sudah membuat setter dan getternya. Selanjutnya, kita akan membuatkan objeknya. Kemudian kita akan membuat objeknya dengan nama ular dan ayam. Sini kita akan buat objek dengan nama ular dan ayam. Sini kita caranya, kita buat objek dengan nama ular sama dengan new, panggil kelas kita hewan. Selanjutnya kita panggil lagi ular. Kita panggil set kaki. Set kaki. Kita isikan dengan ular tidak punya kaki. Ular tidak punya kaki. Seperti ini. Kita sudah mengisikan properti kakinya dengan ular tidak punya kaki. Jangan lupa kedua, selanjutnya kita akan mencetaknya dengan printr ular get kaki. Get kaki ya. Seperti ini. Kita harus tambahkan tanda tutup kurung dan titik 2. Titik koma. Selanjutnya kita akan membuat objek kedua yaitu dengan nama ayam. Sama saja seperti yang tadi. Ayam sama dengan new hewan. Selanjutnya kita di ayam. Seperti tadi kita memakai set kaki dan kita isikan dengan ayam berkaki 2. Ayam berkaki 2.
Sudah. Selanjutnya kita akan memprint dengan printr dan kita akan pakai getternya. Printr ayam get kaki. Jangan lupa titik 2 dan tutup titik koma. Oke, kita sudah membuat setter dan getternya. Dan output yang diharapkan seperti ini. Ular tidak punya kaki, ayam berkaki 2. Ya, kita akan mengoutputkannya dengan cara kita panggil localhost /pbo. Seperti ini. Ya, kita akan bukanya yang folder OP, kita akan buka folder encapsulation. Nah, seperti ini output yang diharapkannya sama seperti di sini. Ular tidak punya kaki, ayam berkaki 2. Ular tidak punya kaki dan ayam berkaki 2. Oke. Jadi itu materi tentang setter dan getter. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya 3.7 yaitu inheritance. Nah, apa sih itu inheritance? Jadi, inheritance merupakan salah satu kemampuan dari OOP di mana kita mewariskan sifat berupa properti atau metode kepada kelas turunannya. Kita berikan analogi seperti seorang anak yang mewarisi ciri-ciri dari sifat orang tuanya. Untuk mengaktifkannya, kita akan menambahkan extend dan nama kelas induknya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membuat folder. Kita akan mempraktikannya. Yang pertama, kita akan membuat folder dengan nama inheritance sejajar dengan folder OP. Oke, kita akan membuat folder dengan nama inheritance ini. Dengan nama inheritance, kita akan membuatnya di sini sejajar dengan OP. Kita akan membuat folder dengan nama inheritance. Sudah kita membuatnya dengan nama inheritance. Lalu buat file dengan nama hewan.php ini dan isi kodenya seperti ini ya. Oke, kita akan membuat file hewan ini dalam folder yang sudah kita buat tadi di sini ya. Kita akan membuat filenya dengan nama hewan.php. Oke, sudah membuat folder dengan nama hewan.php. Kita isikan seperti ini ya. Kita isikan seperti ini di dalam Visual Studio Code. Nah, kita sudah buatkan file dengan nama di dalam folder inheritance. Nah, kita sudah membuatnya. Sudah di sini, mari kita isi dengan kode seperti ini. Seperti biasa, php. Kita buat namespace terlebih dahulu dengan nama makhluk hidup. Seperti ini dengan nama makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membuat kelas dengan nama hewan. Oke, kita isikan dengan access modifier dan kita akan membuat objek. Kita akan membuat variabelnya dengan nama mata, telinga, dan kaki. Kita akan membuatnya property dengan access modifier private string dengan variabel mata. Objek mata. Kita copy saja, kita akan membuat 3 dengan objeknya mata, telinga, dan kaki. Di sini kita ganti.
yang kedua itu telinga, dan yang ketiga itu kaki. Oke, kita sudah buat privat. Kita sudah buat access modifier dengan privat dan kita membuat 3 variabel mata, telinga, dan kaki. Selanjutnya kita akan membuat setternya seperti tadi ya. Kita akan membuat setternya dengan public function. Pertama kita akan membuat setter dari matanya dengan cara set mata kita isi dengan this mata. This mata sama dengan mata. Ya, seperti ini. Sekarang kita akan membuat getter dari mata itu. Ini seperti tadi, public function get mata kita isi dengan return this mata. Ya, kita sudah membuat getter matanya. Selanjutnya kita akan mengulangi, kita akan membuat setter getter dengan objek dengan nama yang berbeda, telinga dan kaki. Ya, kita copy saja dari sini, kita tinggal ganti namanya. Sini kita akan membuatnya. Kita akan mengganti setter ini dengan yang kedua itu jadi setter telinga. Kita ubah dengan ininya telinga. Kita ubah ini juga dengan telinga. Kita ubah ini dengan telinga. Oke, sekarang kita akan membuat getter dari telinga ini. Kita akan mengambil dari sini saja. Tinggal kita gantikan getter telinga dan this telinga. Ya, kita sudah membuat getter dari telinga ini. Selanjutnya kita akan membuat setter dari kaki yang ketiga. Ini kita akan membuat setter dari kaki. Yang kita ganti dengan kaki. Kita ganti dengan kaki. Ini juga kita ganti dengan kaki. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan getter dari kaki ini. Sini kita copy saja getter ini. Kita isikan saja di sini. Kita isi dengan getter kaki. Kita isikan dengan return this kaki. Ya, kita sudah membuat setter dan getternya.
Di sini kita sudah membuat setter, getter dari ketiga objeknya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru lagi di dalam folder inheritance ini. Kita akan membuatnya dengan nama kucing.php. Kita sini sudah selesai. Kita akan membuat new file dengan nama kucing.php. Oke, kita sudah terbuat. Selanjutnya kita isikan file kucing ini dengan kode seperti ini. Di sini kita seperti biasa php, kita require once, itu kita akan memanggil file yang tadi kita sudah buat, yang hewan itu. Plus hewan. Nah, sudah kita panggil, sudah kita pakai use makhluk hidup yang sudah kita buat tadi, slash hewan. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas dengan pakai extend untuk memanggil sifat turunan dari kelas hewan yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi kita membuat kelas kucing ini dengan memakai extend ya, untuk memanggil kelas turunan hewan. Extend memanggil kelas yang tadi kita sudah buat, hewan. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek, yaitu kita akan membuatnya dengan nama si orange new kucing. Ya, kita isikan seperti ini. Yang pertama kita set mata dengan isi mata aku hitam pekat. Mata aku hitam pekat. Yang ketiga kita panggil si orange. Sorry, di sini kita memakai set ya, bukan get. Di sini kita yang kedua kita set telinga, dan kita isikan dengan telinga aku runcing. Telinga aku runcing. Ya, yang ketiga kita akan membuat isiannya dengan kaki aku kekar. Sini kita memakai set yang kaki dengan isian kaki aku kekar. Kaki aku kekar. Ya, sudah, kita sudah membuat objek ketiganya. Selanjutnya kita echokan, kita print semua itu dengan cara panggil si orange ya, dan kita memakai getternya. Pertama itu get mata ya, yang ketiga itu orange. Yang kedua itu get telinga, dan yang ketiga get kaki. Nah, di sini kita akan isikan dengan BR agar terlihat rapi, karena ini bisa membuat setiap kalimat ke bawah dengan cara B slash
Sini ya. Kita kasih di bawahnya juga. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan kelas kucing di sini tidak memiliki properti atau metode apapun. Namun karena kelas kucing merupakan turunan dari kelas hewan, maka kelas kucing dapat menggunakan properti maupun metode dari kelas hewan. Berikut hasilnya seperti ini. Hasil yang kita harapkan akan seperti ini ya. Mata aku hitam pekat, telinga aku runcing, dan kaki aku kekar. Oke, di sini kita akan keluar. Di sini kita refresh, dan di sini kita membuka folder inheritance yang sudah kita buat. Dan kita buka di kucing. Nah, hasilnya sudah sama seperti di sini. Mata aku hitam pekat, telinga aku runcing, dan kaki aku kekar. Sudah sama seperti ini ya. Ya, break. Ya, jadi seperti inilah inheritance. Seperti ini kodenya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.